Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, syarat-syarat boleh seseorang itu meninggalkan sholat berjamaah yang berikutnya, atau ujur-ujur yang boleh seseorang itu meninggalkan sholat berjamaah. Di antaranya adalah orang yang sesak buang air kecil, atau orang yang sesak buang angin, atau orang yang sesak qada hajat. Yang tiga macam ini, kalau seandainya dengan sebab dia buang air kecil, maka tertinggallah dia untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka bolehlah dia meninggalkan sholat berjamaah itu. Ada orang yang buang angin. Dengan buang angin, dia lantas ngambil uduk. Setelah dia ngambil uduk, maka tertinggallah dia untuk melaksanakan sholat berjamaah. Pada posisi ini juga orang boleh meninggalkan sholat berjamaah. Apalagi qada hajat. Qada hajat, kalau ada orang yang sesak buang hajat besar, kan itu kan kemungkinan dia lama di dalam WC, di dalam kamar mandi, maka pada posisi ini juga dibolehkan dia meninggalkan sholat berjamaah. Bahkan kalau ada orang yang sesak buang air kecil, sesak buang angin, dan juga sesak qada hajat buang air besar, lantas kalau dia tidak mampu untuk menahannya, lantas dia keluarlah dia dari waktu sholat yang ditentukan, akhirnya sholatnya itu adalah menjadi qada. Bahkan yang seperti itu harus diselesaikannya qada hajatnya lebih dahulu, harus diselesaikannya buang air kecilnya lebih dahulu, harus diselesaikannya buang anginnya lebih dahulu. Perlu saya garis bawahi di sini, kalau seandainya kalau dia tahan, itu akan membuat penyakit buat dirinya. Kalau seandainya dia tahan tak menjadi penyakit buat dirinya, maka kalau sudah mendekati habis waktu sholat, sunnah dia menahannya dan dia laksanakan lebih dahulu sholat itu. Barulah dia buang qada hajat, barulah dia buang air kecil, barulah dia buang angin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, pada poin ini bahkan sampai keluar dari waktu sholat bagi orang yang tak mampu menahan qada hajatnya buang air besarnya, orang yang tidak mampu menahan buang air kecilnya, orang yang tak mampu buang anginnya, karena dikhawatirkan bagi dirinya untuk mendapatkan penyakit. Bahkan pada posisi ini keluar waktu sholat pun itu masih diperbolehkan, apalagi meninggalkan sholat berjamaah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, poin yang berikutnya adalah boleh seseorang itu meninggalkan sholat berjamaah adalah sangat itu ngantuk. Orang yang sangat ngantuk itu, bahkan pernah saya sampaikan pada ceramah seperti ini, adalah bahwa kalau ada orang yang sangat ngantuk dan dia tak tahan menahan kantuknya, maka tidur dia lebih dahulu. Kalau seandainya dia meyakini kalau nanti dia bangun masih di dalam waktu sholat, kalau dia bangun tidak dalam waktu sholat, barulah dia lebih dahulu sholat, apalagi meninggalkan sholat berjamaah. Kalau ada orang yang terbiasa, pemanya tidurnya cuma 15 menit, karena dia sangat ngantuk. Kalau dia tidak tidurkan walaupun sesaat, maka hilanglah khusyuknya untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Karena kantuknya. Maka pada posisi ini dia bolehlah meninggalkan sholat berjamaah. Kenapa? Karena sangat ngantuk mau tertidur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, yang berikutnya adalah diperbolehkan seseorang itu meninggalkan sholat berjamaah adalah kalau ada orang yang takut nanti kalau seandainya dia laksanakan sholat berjamaah akan membahayakan bagi dirinya atau membahayakan bagi hartanya. Di antaranya adalah membahayakan bagi hartanya kalau dia jualan, lantas takut hilang hartanya itu dicuri orang, atau berbahaya bagi orang yang di bawah perlindungannya. Kalau dia tinggalkan rumahnya, orang yang ada di rumahnya itu akan dianiaya orang lain. Tapi kalau ada dia di rumah, maka tidak dianiaya orang lain. Maka pada posisi ini, apakah membahayakan bagi dirinya atau takut dia dipukul orang, apakah berbahaya bagi hartanya atau berbahaya bagi
orang lain, maka pada posisi yang seperti ini, bolehlah dia meninggalkan sholat berjamaah. Tapi kalau ada orang yang seandainya adalah karena menunaikan hak orang lain, maka kalau dia tidak tunaikan, maka orang lain itu merasa kecewa. Tapi dia bisa melaksanakannya setelah sholat berjamaah, maka dia dahulukan dulu sholat berjamaah itu. Barulah dia tunaikan hak orang lain. Seperti apa orang menitipkan amanah kepada dirinya, itu kan masih bisa melaksanakannya nanti setelah sholat berjamaah. Pada posisi ini adalah tidak menjadi uzur bagi seseorang kalau mampu dia melaksanakan setelah melaksanakan sholat berjamaah, atau nanti sebelum sholat berjamaah dia udah mampu melaksanakannya, maka dua posisi ini dia tidak boleh meninggalkan sholat berjamaah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, yang berikutnya adalah seseorang itu boleh meninggalkan sholat berjamaah bagi orang yang tidak mampu membayar hutangnya dan dia tidak dapat mencari saksi untuk menjelaskan bahwa dia itu orang yang kurang mampu untuk bayar hutang. Lantas kalau datang dia ke tempat sholat berjamaah itu, dikhawatirkan orang yang nagih hutang tadi akan menagihnya. Lantas pada posisi ini, orang yang tadi dikhawatirkan yang tak mampu membayar hutang, maka dia boleh meninggalkan sholat berjamaah. Tapi kalau ada orang yang mampu dia membayar hutangnya, seandainya dia nanti habis sholat mampu dia membayar hutangnya, dan juga atau ada saksi yang menjelaskan bahwa dia nanti bahwa ini adalah orang yang belum mampu untuk membayar hutang yang sudah jadi tempo. Saya jelaskan di sini ada hutang yang jatuh tempo. Kalau ada orang yang menjelaskan bahwa dia pertama adalah tidak mampu untuk membayar hutang atau ada uangnya untuk membayarnya setelah laksanakan sholat berjamaah, maka pada posisi ini dia tetap wajib melaksanakan sholat berjamaah. Bapak, Ibu, ya saudara-saudari yang saya hormati, yang berikutnya adalah bahwa seseorang itu diharap, yaitu kalau dia tidak pergi melaksanakan sholat berjamaah sementara dia adalah melaksanakan kasus, yaitu tentang pelaksanaan kisos. Kisos itu adalah dalam hukum pidana Islam. Kalau ada orang terpotong jempol tangannya, maka harus dikisos, yaitu sama dengan orang yang memotong tadi. Maka karena dia berharap agar kisosnya itu dimaafkan, umpamanya kalau tidak bertemu dengan orang yang terpotong tangannya, mungkin kelingkingnya terpotong setengah. Kalau dia tidak bertemu dengan orang yang terpotong tangannya, mungkin dimaafkan. Maka kalau pada posisi yang seperti ini dia berharap maaf tentang kisos pada dirinya dengan dia tidak datang ke masjid atau menghilangkan diri, maka pada posisi ini bolehlah seseorang meninggalkan sholat berjamaah. Tapi kalau tak mungkin lagi dimaafkan, umpamanya sudah ada putusan pengadilan bahwa seseorang itu harus dikisos dengan berdasarkan saksi-saksi yang sudah menjelaskan dia memotong kelingking seseorang yang sudah setengah jarinya, dan ini wajib diputuskan dan wajib dipotong, maka pada posisi ini karena tidak diharap ada maafnya, maka dia tetap wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini ada beberapa, yaitu syarat-syarat boleh seseorang itu meninggalkan sholat berjamaah. Insyaallah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang, yaitu syarat-syarat yang lain boleh meninggalkan sholat berjamaah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.